Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar Radio Top FM yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan dan keislaman, sehingga masih tetap berjalan di jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran, serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Perkenalkan, saya Mufid Hafidin, penyuluh agama Islam Kecamatan Bantarkawung. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya ingin memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah mengenai 4 resep hidup bahagia. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah tanda hidup bahagia rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Putra-putrinya soleh-solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, serta harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rizki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Masya Allah. Tanda hidup bahagia yang kedua yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nrimo ing pandum. Menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 730, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki
dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan. Dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, tanda hidup bahagia yang ketiga yaitu taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, tanda hidup bahagia yang terakhir itu yang keempat, halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12, yang artinya ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Syarat pertama yang harus seseorang muslim miliki untuk merasakan nikmatnya beriman adalah menghadirkan cinta yang seutuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak mungkin ada cinta tanpa mengenal
tak kenal maka tak cinta. Ulama hadis Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan ada dua cara menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ma'rifatullah atau mengenal Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui mengenal nama, sifat, dan perbuatan Allah yang luar biasa megah. Selain itu, mengenal Allah dapat dilakukan melalui mentadabburi ciptaannya, baik keselarasan, hukum, maupun keajaiban-keajaibannya. Memahami semua hal itu akan membuat kita menyadari kesempurnaan, kekuasaan, dan kebesarannya. Kedua, mencintai Allah dengan mentafakuri nikmat-nikmatnya kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Wujud cinta kepada Allah adalah lahirnya ketaatan tanpa keterpaksaan. Kecintaan dalam ketaatan memiliki dua tingkat. Pertama adalah cinta yang wajib. Hal itu diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar pada ketetapannya. Orang yang mengaku mencintai Allah tetapi melanggar batasan yang Allah tetapkan adalah cinta palsu. Karena saat ia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang meletakkan ego dan hawa nafsunya di atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berupa keinginan untuk selalu dekat dengan Allah melalui amalan sunnah, menjauhi perkara makruh dan syubhat, serta ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah mencapai cinta di level ini, maka sempurnalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lagi khawatir dengan apa yang Allah takdirkan untuk siang dan malamnya, karena cinta telah membuatnya menerima apapun yang Allah tetapkan untuknya. Adapun kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan datang dengan sendirinya dengan kecintaan kepada Allah, karena panduan menaati Allah datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Mencintai Allah berarti mencintai Rasulullah Muhammad SAW, dan menaati Rasulullah Muhammad SAW berarti mencintai beliau Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, orang yang dapat menemukan marisnya keimanan, yaitu mencintai karena Allah. Mencintai sesuatu selain Allah dalam rangka cinta kepadanya adalah dasar iman sekaligus tingkat iman yang paling tinggi. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Beliau Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika seorang muslim sudah menempatkan cinta kepada Allah di posisi tertinggi, maka ia tidak akan mencintai selainnya, kecuali dalam rangka cintanya kepada Allah.
Yang ketiga yaitu membenci kekufuran. Ketika seseorang mencintai Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman dan selalu ingin meningkatkan kualitas imannya. Sebagaimana seorang pencinta selalu ingin bersama orang yang ia cintai, maka Muslim yang mencintai Robnya selalu ingin ada di dekatnya, dan berpisah atau menjauh darinya adalah hal yang paling ia benci. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan hal ini dalam sabda beliau, yang artinya dia lebih suka dilempar ke neraka daripada harus kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari neraka itu. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak contoh orang-orang soleh terdahulu yang telah merasakan manisnya iman dan merelakan diri mereka tersiksa daripada harus kembali kepada kekafiran. Di antaranya adalah Maisarah yang memilih masuk ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya daripada menanggalkan keimanannya. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang memilih terluka di tengah terik matahari dan ditindih batu besar daripada kembali kepada kekafiran. Begitu juga sahabat Sumayyah radhiyallahu anhu dan Yasir radhiyallahu anhu yang mati terbunuh mempertahankan keislaman mereka. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, semua itu tidak lain karena mereka telah merasakan manisnya iman dan tak mau menukarnya dengan apapun. Mereka adalah orang-orang yang telah menundukkan hawa nafsunya dan mencintai segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rizki yang halal, qanaah atau menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ulasan dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Radio Top FM.